untuk selanjutnya akan ada narasumber dari BRI. Dipersilahkan. BRI. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yadiman. Yang terhormat Bapak Menteri Perekonomian Indonesia atau yang mewakili, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM atau yang mewakili, Bapak Menteri Pertanian atau yang mewakili, dan peserta webinar peternak ayam kampung unggul Balit Bangtan. Izinkan dari BRI untuk menyampaikan materi yang kira-kira nanti bisa mendukung pengembangan peternakan ayam kampung ini. Ya, berhubung tadi audiens sudah berlomba-lomba untuk bertanya, kami akan mempersingkat paparan. Ya, tentunya karena BRI bergerak di bidang lembaga pembiayaan, kami akan fokus kepada pembiayaan yang lagi ngetren akhir ini, yang sekaligus sebagai stimulus pemerintah untuk mendongkrak pergerakan sektor ekonomi, termasuk di sektor peternakan. Baik, tolong materinya. Nah, untuk sektor pembiayaan di BRI itu ada dua, ya, Bapak Ibu sekalian, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kalau kredit investasi itu dipergunakan untuk pembelian sarana dan prasarana dalam berusaha. Misalkan dalam usaha ayam ini, misalkan membeli tanah dan kandang sebagai tempat untuk beternak. Kemudian kredit modal kerja itu dipakai untuk modal dalam menjalankan usaha. Kalau misalkan dalam peternakan ayam ini, misalkan untuk membeli ayamnya, membeli pakannya, membeli vitaminnya, dan faktor-faktor yang mendukung peternakan. Ya. Karena ini skalanya ada audien yang baru berusaha atau yang akan berusaha, maka kami akan memberikan sosialisasi kredit usaha rakyat atau yang dikenal dengan KUR. Nah ini bisa Bapak Ibu baca, ini pesan Bapak Presiden pada saat peluncuran KUR. Yang intinya, mohon maaf saya bacakan mungkin ya. Saya titip pinjaman KUR, yang namanya minjem itu harus bayar. Pinjem harus angsur. Membayar angsuran disiplin. Kalau disiplin, maka namanya menjadi baik. Jadi bisa naik pinjamannya. Misalkan dari bank dapat pinjaman 30 juta, senang kan dari bank bawa pulang, malamnya kan mikir, besoknya pergi ke dealer sepeda motor. Hati-hati kebiasaan diri kita, yang namanya uang, pinjaman itu hati-hati, harus dikembalikan, diangsur dan dicicil. Itu pesan Pak Presiden kita pada saat peluncuran KUR tahun 2021. Kemudian untuk KUR sendiri, untuk pembiayaan KUR, ini KUR merupakan pembiayaan kepada individu dan atau kepada kelompok usaha, ya kelompok usaha tentunya usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable, ya. Nah, sini ketentuannya adalah memiliki usaha yang layak, namun agunan tambahan belum mencukupi atau belum bankable. Kemudian bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi. Misalkan menambah alat produksi, perluasan usaha. Kemudian calon debitur KUR adalah bisa debitur KUR yang sudah menikmati atau existing, atau calon debitur
yang sedang tidak menikmati kredit pembiayaan selain KPR, KKB, kredit dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, resi gudang dengan kualitas lancar. Jadi kalau Bapak Ibu masih menikmati KPR, KKB, kredit dengan jaminan SK, kartu kredit, dan resi gudang, itu masih bisa asalkan kolektibilitasnya lancar. Artinya lancar itu angsuran Bapak Ibu tidak pernah terlambat. Kemudian sektor usaha yang bisa dibiayai, pertanian, perikanan, industri, pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa, dan perdagangan. Kalau sektor peternakan itu masuk di dalam subsektor pertanian. Nah, ini Bapak Ibu syarat-syarat KUR. Di BRI itu sekarang ada KUR dan ada KUR super mikro. Nah, untuk syarat selanjutnya adalah jadi ada 3 item di sini. Ada KUR super mikro, ada KUR mikro, ada KUR kecil. Nah, syarat-syarat untuk KUR super mikro, plafonnya itu sampai dengan 10 juta. Kemudian bunga 6% efektif per tahun. Jangka waktu untuk kredit modal kerja 3 tahun dan KI 5 tahun. Kemudian lama usaha tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Dalam hal ini calon debitur yang waktu usahanya kurang dari 6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut. Mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan, tergabung dalam kelompok usaha, dan memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak. Jadi kalau Bapak Ibu usahanya belum 6 bulan, bisa difasilitasi oleh KUR super mikro. Kemudian syarat-syaratnya adalah dilengkapi dengan surat keterangan usaha dari RT RW setempat. Agunan tidak ada. Nah, KUR super mikro ini dilayani di BRI unit. Jadi KUR super mikro hanya dilayani di BRI unit. Kemudian selain KUR super mikro, ada juga KUR mikro yang plafonnya sampai dengan 50 juta. 50 juta. Dan bunganya sama 6%, jangka waktu juga sama, modal kerja 3 tahun, dan KI 5 tahun. Nah, kalau KUR mikro ini, usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Usahanya minimal 6 bulan, dan tetap melampirkan surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat. Agunan pun tidak ada. Kemudian di atas KUR mikro ini ada yang namanya KUR kecil, dengan plafon di atas 50 sampai dengan 500 juta. Kalau KUR kecil ini dilayani di kantor cabang pembantu atau di kantor cabang, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di BRI unit itu melayani KUR super mikro dan KUR mikro. Sedangkan KUR kecil itu hanya dilayani di kantor cabang atau kantor cabang pembantu, tidak dilayani di BRI unit. Bunganya sama, yaitu 6%. Jangka waktunya yang agak beda. Kalau KUR kecil untuk modal kerja itu bisa 4 tahun, sedangkan untuk KUR kecil yang investasi itu sama 5 tahun. Usahanya lama usaha sama minimal 6 bulan. Kemudian izin usaha sama, yaitu harus melengkapi surat-surat izin usaha seperti SIU, TDP, NPWP, atau surat keterangan usaha lainnya. Nah, mengenai agunan, ini agunan tidak harus dipenuhi 100%. Tidak harus dipenuhi 100%. Jadi kira-kira itu yang masalah KUR kecil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil ini dilayani
di seluruh BRI dimanapun berada. Kalau kurs mikro dan kur mikro itu dilayani di BRI unit, sementara kur kecil yang plafonnya di atas 50 sampai 500 juta itu dilayani di kantor cabang pembantu dan kantor cabang. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada kebutuhan sehubungan dengan usaha ternak ayam kampung ini, silakan mendatangi BRI terdekat. Tentunya nanti BRI akan melakukan survei ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian, menilai kelayakan usahanya dan kira-kira kreditnya bisa dapat berapa. Itu tergantung dari kelayakan usaha Bapak Ibu. Ya. Saya kira itu Pak Moderator yang bisa sampaikan dari BRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Pak? Halo? Mohon waktu ya Pak, BRI Kawil Jawa Barat, mohon waktu yang mau bertanya. Ya, saya mau tanya siapa? Balik Pak. Dari mana? Dari Jawa Timur. Ya, silakan. Dari Jawa Timur ya Pak? Silakan. Saya dari Jawa Timur Pak. Nama saya Pak Bukti. Singkat padat ya. Apa namanya? Begini, saya rencana mau usaha ternak ayam kampung. Yang saya baca di Banjarmasin.com itu kan modalnya maksimal 100 tanpa anggunan. Cicilannya saya baca itu 2.250.000 kalau nggak salah. Ya, saya lupa ingat. Nah, itu saya ada di Jawa Timur, Jember tepatnya. Nanti berarti saya komunikasi harus dengan Bank BRI Jember cabang ya Pak. Itu. Terus yang kedua, saya mohon nanti karena kami ini kekurangan modal untuk mengembangkan usaha itu, mohon kiranya syarat-syarat bagaimana supaya bisa mendapatkan, mohon keterangan lebih lanjut. Terima kasih, sekian. Mohon maaf kalau ada keterlambatan waktu. Makasih Pak. Oke. Yo Pak Kanil, mau cerah Kanil. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab Pak. Yang pertanyaan dari Jember tadi, kalau Bapak butuh modal 100 juta, Bapak silakan datang ke kantor cabang atau ke kantor cabang pembantu yang dekat dengan domisili Bapak. Dengan membawa syarat-syarat surat keterangan usaha, minimal surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat. Nah, surat keterangan usaha itu menyebutkan jenis usaha Bapak. Ini penting agar tidak salah analisa. Misalkan Bapak sebenarnya usaha ayam, tetapi karena tidak dijelaskan jenis usahanya di keterangan usaha, jadi nanti jadi rancu. Jadi dalam meminta keterangan usaha dari RT RW, minta supaya dicantumkan secara jelas jenis usahanya Bapak. Kira-kira demikian Bapak.